Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Indriawan dari kelas TI 24J dengan NIM 202400400102. Ini merupakan video yang ditugaskan sebagai esai ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data oleh dosen pengampu Bapak Muhammad Ihsan Thohir, MKom. Video ini memuat tentang penjelasan 5 materi yang ada pada ujian akhir semester mata kuliah ini. Yang pertama ada binary sort. Binary sort merupakan sebuah algoritma untuk mencari elemen pada suatu array yang sudah tersusun. Cara penggunaannya adalah yang pertama kita harus menentukan titik tengah pada array tersebut. Lalu kita melakukan perbandingan. Jika elemen tengah yang dicari, maka pencarian selesai. Namun jika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah, maka elemen yang dicari pasti ada di sebelah kiri array. Sehingga memfokuskan pencarian pada sebelah kiri. Dan jika elemen yang dicari lebih besar dari nilai tengah, maka nilai yang dicari ada di sebelah kanan array. Dan proses ini akan terus diulangi dengan mempersempit rentang pencarian hingga elemen ditemukan atau rentang pencarian menjadi kosong. Selanjutnya ada bubble sort. Bubble sort merupakan sebuah algoritma pengurutan dalam array yang memiliki prinsip sebagai gelembung air yang naik ke permukaan. Cara kerjanya adalah membandingkan dua elemen bersebelahan dan menukarnya jika mereka dalam urutan yang salah. Langkah-langkahnya adalah mulai dari elemen pertama di array, lalu membandingkan elemen pertama dengan elemen kedua. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka mereka akan ditukar. Lanjutkan membandingkan elemen kedua dengan elemen ketiga dan seterusnya hingga elemen yang terakhir. Setelah iterasi selesai, elemen tersebar akan tergelembung atau berpindah posisi ke posisi terakhir. Ulangi langkah tadi untuk elemen yang tersisa. Proses ini terus berulang sehingga array menjadi berurutan. Baik, yang ketiga ada quicksort. Quicksort merupakan suatu algoritma pengurutan yang menggunakan metode divide and conquer atau pecah dan kuasai. Intinya, algoritma ini memecah masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan menyelesaikan masalah tersebut secara rekursif. Langkah-langkah yang bisa dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih pivot. Pilih sebuah elemen dari array yang akan menjadi titik referensi yang akan disebut sebagai pivot. Pemilihan pivot dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memilih elemen pertama, elemen akhir, atau elemen apapun secara acak. Yang kedua, partisi array. Atur elemen-elemen dalam array sehingga elemen-elemen yang lebih kecil dari pivot berada di sebelah kiri pivot dan elemen-elemen yang lebih besar berada di sebelah kanan pivot. Setelah langkah ini selesai, pivot akan berada di posisi yang benar dalam array yang berurutan. Materi selanjutnya adalah Tree Data Structure. Konsep tree adalah struktur data hierarki non-linear yang terdiri dari simpul-simpul atau nodes yang terhubung satu sama lain melalui cabang-cabang atau disebut juga dengan edge. Konsep tree ini, seperti namanya, merujuk seperti pohon di dunia nyata yang memiliki akar dan dahan-dahannya. Komponen-komponen utama dalam tree adalah satu, node atau simpul. Setiap elemen dalam tree disebut node. Setiap node dapat berisi data dan memiliki referensi ke node lainnya. Selanjutnya adalah edge, yaitu hubungan antara dua node yang merupakan garis. Selanjutnya ada root atau akar, yaitu node tertinggi dalam sebuah tree. Selanjutnya ada child atau anak, yaitu merupakan
cabang dari sebuah node baru. Selanjutnya adalah leaf, yaitu node yang tidak memiliki anak. Juga ada depth atau kedalaman, yaitu jarak antara node dengan root diukur dalam jumlah edge. Selanjutnya adalah height of the node, yaitu panjang jalur terpanjang dari root ke daun. Dan terakhir ada forest, yaitu kumpulan dari tree yang diputuskan. Beberapa tipe tree, yaitu ada binary tree, binary search tree, AVL tree, dan juga B tree. Tree traversal yang merupakan proses mengunjungi semua simpul atau node dalam sebuah pohon dengan cara tertentu. Traversal digunakan dalam memproses atau mengakses setiap elemen dalam pohon. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Yang pertama ada pre-order, in-order, post-order, juga ada level order traversal. Oke, yang pertama adalah pre-order traversal. Urutan yang dikunjungi adalah node saat ini, langsung traversal ke subtree kiri dan ke subtree kanan. Yang kedua ada in-order traversal. Pada in-order traversal, node anak kiri dikunjungi terlebih dahulu, kemudian node saat ini, dan terakhir node anak kanan. Yang ketiga ada post-order traversal. Pada yang ketiga ini, node anak kiri dan anak kanan dikunjungi terlebih dahulu. Baru setelah itu node saat ini. Dan yang terakhir, level order traversal. Juga dikenal sebagai breadth first traversal. Mengunjungi simpul pohon per level dari level atas ke level bawah. Dan dari kiri ke kanan pada setiap level. Traversal ini biasanya dilakukan menggunakan antrian atau queue. Baik, materi terakhir adalah graph, yaitu salah satu struktur data yang digunakan untuk mempresentasikan hubungan antara elemen-elemen dalam sebuah himpunan. Dalam graph, elemen-elemen tersebut disebut dengan vertex atau simpul, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut disebut edge atau sisi, juga disebut dengan cabang. Graph digunakan untuk memodelkan berbagai jenis masalah di dunia nyata yang melibatkan hubungan antar objek, seperti jaringan komputer, hubungan sosial, jalur transportasi, dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada graph traversal. Graph traversal merupakan sebuah cara untuk mengunjungi semua vertex dalam suatu graph. Yang pertama ada depth first search atau DFS. Merupakan menelusuri graph secara mendalam, mulai dari sebuah simpul dan terus mengikuti edge ke simpul yang belum dikunjungi sampai tidak bisa lagi, lalu kembali ke simpul sebelumnya. Selanjutnya ada breadth first search atau BFS. Menelusuri graph dengan cara melebar, mengunjungi semua simpul yang berdekatan dengan simpul awal terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke simpul yang lebih jauh. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan dalam video ini. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ihsan Thohir sebagai dosen algoritma dan struktur data. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.